Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup greget melebihi tagihan aku laku dan pay later di HP Anda. Karena alur dari filmnya sendiri diangkat berdasarkan kisah nyata dari seorang bernama Chong Kim yang mengalami kejadian serupa pada pertengahan tahun 90-an. Dan tanpa banyak pergejohan di awal video, maka langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan intronya. Bersetting di tahun 1994 yang berlatar di sebuah kota kecil di New Mexico. Di situ kita akan melihat orang Asia asli bernama Hyun Jae. Ini orangnya. Di usianya yang masih terbilang sangat muda, dia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan bekerja di sebuah minimarket daripada joget-joget nggak jelas di depan kamera. Meski begitu, dia juga punya cara tersendiri melakukan hal-hal yang belum pantas untuk dilakukan, seperti ke belakang demi mengepus udut bersama rekan kerjanya. Dan mari saya perkenalkan seorang wanita Meksiko asli bernama Abby, yang pada saat itu mereka tengah membincangkan pergi ke sebuah bar dengan identitas palsu, yaitu menggunakan kartu pengenal milik dari salah satu customer yang sering datang ke toko tersebut. Di sela kesibukannya, Hyun Jae mendapat tugas dari ibu kandungnya yang juga bekerja di sana, yaitu dalam menyelesaikan sebuah berkas cicilan yang akan beliau serahkan besok pagi ke sebuah bank swasta. Dan dalam hal ini Hyun Jae meminta izin ke si ibu untuk menyelesaikan berkas di tempat tersebut dengan alasan Abby akan menjaganya, di mana si ibu yang mendengarnya pun memberi izin dengan syarat Hyun Jae harus berada di rumah setelah menyelesaikan tugas yang diberikan. And you must help me clean the house this weekend. Top to bottom. Bukannya menyelesaikan tugas yang diberikan, Hyun Jae pun pergi ke sebuah bar seperti yang telah direncanakannya. Dan di sana kita juga akan diperkenalkan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran bernama Jesse. Seorang pria tampan yang cukup loyal seperti tipe kebanyakan betina-betina sekarang, di mana hanya bermodal 2 gelas anggur, beliau pun mampu menarik perhatian dari beberapa gadis, tidak terkecuali Hyun Jae yang melihatnya. Tanpa banyak perkenalan, Jesse pun mengetahui tentang dirinya yang masih di bawah umur kedewasaan melalui kawat gigi yang terpasang, karena kebanyakan wanita di sana melepas kawat gigi saat usianya menginjak dewasa, di mana karena hal tersebut, dia pun mengantar Hyun Jae pulang terlebih dahulu. Di tengah perjalanan pulang saat akan mengklaim bonus reward sebagai ongkos atas pengantaran tersebut, sorotan cahaya dari sebuah mobil misterius lantas menghentikan aksi mereka yang dilanjutkan dengan Jesse yang menghampiri mobil tersebut. Di tengah silaunya cahaya, Hyun Jae pun tidak sengaja melihat beberapa baju ganti dari profesi yang berbeda dengan beberapa tanda pengenal yang membuatnya meyakini bahwa ada yang tidak beres dengan si Jesse ini. Sehingga untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi, dia pun meninggalkan mobil tersebut. Dan tiba-tiba, beralih ke tempat lain, kita akan melihat sosok BKD bernama Bob Gold atau sebut saja si Bobby, di mana beliau baru saja mendapat laporan bahwa baru saja ditemukan mayat wanita misterius dari bawahannya, di mana sesampainya di sana beliau pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada kedua sheriff yang menemukan mayat tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan menembak mati kedua sheriff tersebut dengan alasan yang akan saya jelaskan sepanjang video ini berjalan. Maka sebelum itu ditekan dulu tombol like-nya, oke? Kembali ke Hyun Jae yang masih terbaring dengan luka di bagian kepala dengan posisi tangan terikat. Di situ kita akan melihat sosok dokter yang menyuntikkan obat bius dengan paksa, yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan kawat gigi, dimandikan sebelum dipasarkan di pasar gelap. Dan ternyata bukan hanya 1 atau 2, melainkan puluhan gadis dari berbagai belahan dunia juga mengalami nasib yang sama sepertinya, di mana gadis-gadis ini dikumpulkan di suatu tempat yang kemudian dipaket atau disewakan dalam memenuhi segala jenis kebutuhan masyarakat, seperti membersihkan rumah, lawan bicara, lawan main, penanaman, panen, dan segala yang berhubungan dengan masalah hidup. Kalau berminat bisa hubungi nomor di bawah. Sebuah komunitas ilegal yang dipimpin langsung oleh Bobby dan seorang asisten bernama Paul Khan atau sebut
saja si Johan, di mana beliau menjelaskan tentang kematian dari salah satu siswi yang melarikan diri dari tempat tersebut, yaitu mayat wanita yang kita lihat di padang pasir. Dan inilah alasan beliau menembak mati 2 oknum tidak bersalah sebelumnya, semata-mata untuk menjaga kerahasiaan dari usaha yang beliau jalankan. Berbeda dari beberapa gadis lainnya yang sudah terbiasa di tempat tersebut, Eden yang masih baru pun hanya terdiam dan memikirkan cara kabur dari sana. Bersamaan dengan itu juga Bobby dikejutkan dengan Hyun Jae yang berasal dari Asia, di mana karena kebanyakan rasis terhadap orang Asia masih melekat dalam masyarakat di sana, Bobby pun memberikan nama baru yang sama dengan judul di film ini, yaitu Eden. Hebrew word means delight. Sebelum dipasarkan, semua siswi diwajibkan menjalankan prosedur seperti tes kehamilan, kesehatan, dan diberikan vaksin Sinovac dengan tujuan semua siswa kebal terhadap beberapa virus dari masyarakat, dipasangkan GPS di bagian kaki demi mencegah kaburnya para siswa dari tempat tersebut. Sampai pada akhirnya si Eden mendapat giliran, yaitu menjadi model dalam sebuah film kasar dengan beberapa kamera yang menyorotinya, yang kemudian dilanjutkan dengan memuaskan seorang pria tua. Dan saat posisinya jauh dari pengawasan si Johan, Eden pun menggunakan kesempatan itu kabur dengan menggigit otong dari pria tua itu. Meskipun berhasil kabur dan meminta tolong pada salah satu tetangga dari si pelanggan, Johan pun dengan cepat menepis semua persangka tersebut dengan menjelaskan bahwa si Eden ini merupakan seorang pecandu yang masih dalam pengawasan. Dengan mengaku sebagai polisi, dia pun berhasil meyakinkan tetangga yang melihatnya. Karena hal tersebut, Eden pun mendapat sebuah hukuman yang cukup brutal. Dengan posisi tangan terikat, ia pun harus menahan dinginnya direndam dengan beberapa kulah es di dalam bak mandi. Di sisi lain, Johan juga mendapat SP1 atas terancamnya nyawa dari pelanggan tetap mereka, di mana karena hal tersebut, dia pun memberikan hukuman ke semua siswi dengan membuang beberapa kucing peliharaan yang merupakan satu-satunya teman bermain para siswi di sana. Please, can you fucking do this right now? Hari-hari pun mereka lewatkan dengan rutinitas seperti biasa, seperti mengecek kesehatan, kelayakan, gangguan kehamilan, dan janin. Sampai 1 tahun setelahnya, Eden pun mulai menjalin pertemanan dengan salah satu siswi yang cukup lama berada di sana. 2 years ago, Bella tried to get one of their... Bukan hanya itu, dia pun sudah terlihat enjoy berkat pengalaman 1 tahun yang telah dilaluinya dan profesional dalam melakukan pekerjaan, bahkan saat mendapat pelanggan yang usianya 4 kali lipatnya usia dari Eden itu sendiri. Where are you from, Eden? Saat perjalanan ke kantor, Eden pun berhasil menyembunyikan hak dari sepatu miliknya, dan sesampainya di kamar, tiba-tiba... Ya, usahanya dalam merebut cincin pemberian si ibu pun didengar oleh beberapa penjaga, tidak terkecuali si Johan yang merasa heran dengan aksi nekat dari si Eden, sehingga demi membuatnya jera atas kesalahan yang diperbuat, di sini Johan memberikan sebuah obat, entah seperti apa efek sampingnya, tapi yang jelas dia diwajibkan menelan obat tersebut dalam waktu singkat. Eat it. Swallow it. Beberapa tahun berlalu, usianya pun semakin dewasa dan kurang menarik minat bagi beberapa pelanggan, sehingga demi membesarkan bisnis, Johan juga merekrut beberapa siswi baru dan membuang siswi lama yang dianggapnya sudah tak layak pakai. Kecuali si Eden yang beliau sendiri memberinya kenaikan jabatan sebagai customer service yang baru dengan memberikan sebuah contekan tutorial berupa kode-kode yang biasa digunakan dalam melakukan transaksi. Tanpa menyinggung para pelanggan, beliau pun menyuruhnya jangan terlalu merespon penelpon yang menanyakan harga yang beliau yakini adalah seorang intel, karena semua pelanggan mereka tidak pernah mempermasalahkan harga yang ditarifkan. Selain berbisnis di bidang tersebut, nampaknya si Johan juga memiliki bisnis lain dalam menyelundupkan obat-obatan terlarang yang dibelinya langsung dari seorang profesor ahli kimia tanpa diketahui siapapun, kecuali si Eden yang sekarang menjabat sebagai asisten pribadinya. With that application, I'd say an hour. Di tempat lain kita akan diperlihatkan si Bobby yang sekarang telah pensi dan mendapat kesempatan dalam memberi motivasi bagi seniornya. Di tempat itu juga terdapat salah satu agen intelijen yang kedatangannya untuk sekedar pamer, di mana pada saat ini beliau tengah mengembangkan alat yang cukup canggih yang bisa melacak keberadaan seseorang melalui sinyal di ponselnya. Beberapa tahun yang lalu saat melakukan percobaan, alat tersebut pun tidak sengaja menangkap sinyal ponsel milik si Bobby berada di TKP kejadian saat peristiwa terbunuhnya 2 sheriff secara misterius.
Greer. Kembali ke Eden yang saat ini tengah bekerja, tiba-tiba saja mendapat sebuah pesanan dari seseorang misterius dengan menanyakan harga dari jasa yang dijualnya. Di mana momen langka seperti ini, dia pun menggunakannya dengan memasukkan pesanan tersebut tanpa diketahui siapapun. What we got? Keesokan harinya mereka pun melakukan pertemuan di sebuah danau dalam membicarakan alat yang cepat atau lambat dapat menghancurkan bisnisnya, yaitu sebuah alat yang bisa melacak keberadaan seseorang melalui sinyal di ponsel, sehingga untuk menghindari masalah dengan hukum, Bobby pun berniat akan menutup bisnis tersebut. Tak ingin karirnya sampai di situ, Johan pun merebut bisnis tersebut dengan membunuh Bobby, kemudian membuang bangkainya begitu saja. Shut the fuck up! Fuck you! Setelah itu mereka pun menuju rumah dari salah satu sahabat bernama Mario, di mana rumah tersebut digunakan sebagai tempat eksekusi bagi siswi yang sudah tidak layak pakai atau expired, seperti salah satu teman dari Eden ini yang sekarang dalam kondisi mengandung dan akan dieksekusi setelah melahirkan. Next time they hear you, they're gonna kill me. Just be quiet. Sepulangnya dari sana mereka pun mendapat kabar buruk yang mengharuskan mereka segera pindah dikarenakan polisi sedang melakukan perjalanan dalam menggeledah tempat yang dijadikan ladang bisnis oleh mereka. Selama Johan masih disibukkan dengan tempat yang akan digunakan membangun bisnis, Eden secara diam-diam berhasil memasukkan sedikit racun ke vape modern yang sering digunakan oleh si Johan. Setelah berhasil membunuh si Johan, dia pun menuju ke rumah Mario dalam menyelamatkan sahabatnya dan membunuh si Mario dengan menusuknya dari belakang. Tamat. Inilah masalah dari kebanyakan wanita sekarang, apalagi pas saya baca pernyataan dari beberapa wanita di sosial media, ini, dan ini. Tapi berhubung wanita nggak pernah salah, jadi saya nggak punya banyak kata-kata dalam mengomentari hal tersebut. Maka dari itu, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!